Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tarina selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko. Di sini kami dari grup C akan menjelaskan materi mengenai peran dan tanggung jawab auditor internal dan eksternal. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Mailani Amelia dari NPM 275. Lalu ada rekan saya yang bernama Julia Bidang NPM 078, lalu Sania Lulu NPM 127, lalu ada Aisyah Melia NPM 220, lalu Naura Azhar NPM 269, dan ada Francisco Saverius NPM 284, lalu ada Salwa Febianti NPM 316, dan ada Dandi Heno NPM 410. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran auditor eksternal terhadap BCG. Yang pertama sebagai gatekeeper utama pasar modal, di mana opini mereka itu memberikan kredibilitas pada informasi keuangan yang menjadi dasar bagi jutaan keputusan investasi setiap harinya. Yang kedua, memahami sistem pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan. Meskipun audit atas laporan keuangan bukan dirancang untuk mencari penipuan atau fraud, auditor yang waspada seringkali dapat mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal yang signifikan atau bendera merah yang dapat mengindikasikan adanya resiko penipuan. Nah, sesuai dengan standar audit, mereka diwajibkan untuk mengkomunikasikan temuan-temuan signifikan mengenai pengendalian internal dan GCG kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu komite audit. Selanjutnya ada akuntabilitas auditor eksternal. Di luar struktur formal perusahaan, auditor eksternal juga memiliki akuntabilitas yang lebih luas kepada publik dan integritas pasar modal. Nah, sebagai profesi yang memiliki lisensi publik, mereka memiliki tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan publik. Lalu secara internal, kantor akuntan publik memiliki sistem pengendalian mutu mereka sendiri. Nah, secara profesional, mereka diatur oleh kode etik profesi dan standar audit yang ditetapkan oleh badan standar seperti Ikatan Akuntan Indonesia atau International Auditing and Assurance Standards Board. Sedangkan secara hukum, mereka dapat menghadapi tuntutan perdata dari investor yang menderita kerugian akibat kelalaian audit. Dan secara regulasi, mereka diawasi oleh badan pengawas seperti Pusat Pembinaan Profesi Keuangan di Indonesia atau Public Company Accounting Oversight Board di Amerika Serikat, yang memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi atau bahkan mencabut izin praktik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Febianti Anggita dengan NPM 316. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang opini audit dan juga implikasinya. Nah, jadi produk akhir dan yang paling terlihat dari pekerjaan seorang auditor eksternal itu adalah laporan auditor yang independen yang di dalamnya itu terdapat opini audit. Nah, opini itu adalah sebuah komunikasi yang sangat ringkas namun padat maknanya yang menyampaikan kesimpulan auditor mengenai apakah laporan keuangan perusahaan itu disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan terdapat beberapa jenis opini audit yang dapat dikeluarkan, di antaranya yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau unmodified atau unqualified opinion, yang dimana opini itu menyatakan bahwa auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material. Lalu jenis yang kedua yaitu opini wajar dengan pengecualian, yang dimana opini itu diberikan ketika auditor menyimpulkan bahwa kecuali untuk dampak dari masalah-masalah tertentu yang dijelaskan, laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Nah, pengecualian ini dapat timbul karena dua alasan utama. Yang pertama, adanya salah saji material dalam bagian tertentu dari laporan keuangan yang tidak bersifat pervasif atau tidak menyebar luas. Yang kedua, yaitu auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk bagian tertentu. Nah, lalu jenis yang ketiga yaitu ada opini tidak wajar atau adverse opinion, yaitu di mana opini ini diberikan ketika auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan menyimpulkan bahwa terdapat salah saji yang material dan pervasif dalam laporan keuangan.
Nah, hal ini berarti laporan keuangan secara keseluruhan itu sangat menyesatkan dan tidak dapat diandalkan. Lalu jenis opini yang terakhir yaitu opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion, yang dimana opini ini diberikan bukan karena laporan keuangan salah, tetapi karena auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendasari suatu opini. Baik, untuk yang selanjutnya ini ada Standard Professional Auditor External atau ISA, yang dimana di Indonesia Standard Professional Akuntan Publik atau SPAP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagian besar telah mengadopsi ISA. Dan Standar Profesional Auditor Eksternal sendiri menyediakan kerangka kerja prinsip dan prosedur esensial yang harus diikuti oleh auditor dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit laporan keuangan. Nah, tujuan dari Standar Profesional Auditor Eksternal sendiri adalah untuk meningkatkan tingkat keseragaman praktik audit di seluruh dunia yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi audit. Nah, beberapa prinsip fundamental yang tertanam di seluruh standar profesional auditor eksternal antara lain yaitu yang pertama ada skeptisisme profesional, yaitu auditor diwajibkan untuk merencanakan, melaksanakan audit dengan sikap skeptisisme profesional. Yang hal itu berarti mereka itu harus memiliki pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan penilaian kritis terhadap bukti audit. Nah, lalu yang kedua ada pendekatan berbasis risiko, yang dimana standar profesional audit eksternal ini mengharuskan auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saja material di tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi atau klaim manajemen dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga ada material, di mana konsep materialitas digunakan oleh auditor dalam merencanakan dan melaksanakan audit serta dalam mengevaluasi dampak salah saji yang teridentifikasi. Dan yang terakhir adalah bukti audit yang cukup dan tepat, di mana auditor itu harus merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti yang cukup atau kuantitas dan tepat atau kualitas untuk dapat menarik kesimpulan yang wajar sebagai dasar opini audit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Di sini saya akan menjelaskan terkait peran dan fungsi auditor internal. Jadi menurut The Institute of Internal Auditors atau IIA, audit internal ini adalah aktivitas independen dan objektif yang memberikan jasa assurance dan konsultasi untuk menambah nilai serta meningkatkan operasional organisasi. Nah, peran audit internal ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sebagai penasihat terpercaya bagi manajemen. Jadi audit internal ini memberikan saran yang objektif dan berbasis bukti kepada manajemen dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua yaitu audit internal sebagai penghubung antara manajemen dan dewan direksi atau komite audit. Jadi audit internal ini berfungsi sebagai sarana komunikasi yang independen antara manajemen dan pihak pengawas atau yang di sini yaitu dewan direksi atau komite audit. Nah, melalui laporan audit, dewan direksi memperoleh informasi yang transparan mengenai kondisi pengendalian dan risiko organisasi, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Lalu yang ketiga yaitu memberikan assurance atas efektivitas pengendalian internal. Yaitu hal ini mencakup penilaian terhadap kepatuhan prosedur, efektivitas pengelolaan risiko, serta upaya pencegahan kesalahan dan kecurangan. Nah, lalu yang keempat, yaitu memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan efisiensi. Dan yang kelima, mengawasi berbagai aspek operasional, seperti terkait produksi, sistem informasi, kepatuhan, dan etika. Jadi ruang lingkup audit internal itu tidak terbatas pada aspek keuangan atau finansialnya saja, tetapi mencakup seluruh aktivitas di dalam organisasi tersebut. Nah, lalu yang keenam yaitu menerapkan pendekatan audit berbasis risiko. Artinya, fokus audit ini diarahkan pada area yang memiliki risiko terbesar terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pokok Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Jadi tugas pokok Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI ini diatur dalam standar internasional dan regulasi nasional, seperti standar internasional dari The Institute of
Internal Auditors atau EIA, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, tugas SKAI ini mencakup beberapa area utama, yaitu yang pertama dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Jadi SKAI ini menilai apakah pengendalian yang ada itu telah dirancang dengan baik untuk mengurangi risiko dan apakah pengendalian tersebut dijalankan secara konsisten. Nah, penilaian ini itu mencakup pengendalian terkait pelaporan keuangan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal. Lalu yang kedua yaitu menilai dan berkontribusi pada perbaikan proses manajemen risiko. Jadi SKA ini tidak bertanggung jawab dalam mengelola risikonya secara langsung karena hal tersebut pastinya merupakan tugas manajemen. Nah, tetapi SKA ini mengevaluasi efektivitas proses yang digunakan manajemen dalam mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko tersebut. Selain itu, SKA ini juga memastikan bahwa informasi mengenai risiko-risiko signifikan itu disampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen senior dan juga dewan direksi. Lalu yang ketiga adalah membantu memelihara dan meningkatkan efektivitas tata kelola. Jadi SKA ini menilai serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat penerapan GCG, termasuk mendorong penerapan etika dan nilai-nilai organisasi, memastikan sistem manajemen kinerja dan akuntabilitas berjalan dengan baik, serta memastikan informasi terkait risiko dan pengendalian itu dikomunikasikan secara tepat kepada pihak yang berwenang. Lalu yang keempat yaitu melakukan audit kepatuhan terhadap kebijakan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Jadi SKA ini bertugas menilai dan memastikan bahwa organisasi itu telah mematuhi berbagai kebijakan, prosedur, rencana kerja, serta hukum dan peraturan yang berlaku. Audit ini dapat mencakup kepatuhan terhadap regulasi industri, peraturan lingkungan, maupun kebijakan internal perusahaan, termasuk kebijakan sumber daya manusia. Nah, selain tugas-tugas penjaminan atau assurance yang sudah saya sebutkan sebelumnya, SKI ini juga dapat melakukan layanan konsultasi, yaitu pada nomor 5, mengenai memberikan layanan konsultasi kepada manajemen tanpa mengganggu independensi dan objektivitas. Jadi dalam peran ini, SKA ini memberikan saran dan masukan kepada manajemen, misalnya dalam pengembangan sistem baru atau perbaikan proses kerja. Namun, bentuk dan ruang lingkup layanan konsultasi ini itu harus disepakati bersama dengan manajemen serta tetap menjaga independensi dan objektivitas SKAI. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan SKAI dengan Komite Audit. Hubungan kerja antara Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI dan Komite Audit adalah hubungan yang paling krusial bagi efektivitas dan independensi fungsi audit internal. Komite Audit sebagai subkomite dewan yang independen bertindak sebagai pelindung utama dan pengawas langsung dari fungsi SKAI. Hubungan ini dirancang secara formal untuk memastikan bahwa SKAI dapat menjalankan tugasnya secara objektif, bebas dari tekanan atau intervensi yang tidak semestinya dari manajemen operasional yang menjadi subjek audit mereka. Struktur pelaporan adalah elemen kunci dari hubungan ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, praktik terbaik GCG dan standar audit internal menetapkan bahwa kepala audit internal harus melapor secara fungsional kepada komite audit. Pelaporan fungsional ini mencakup beberapa interaksi penting. Yang pertama ada persetujuan rencana dan anggaran. Komite audit meninjau dan menyetujui rencana audit tahunan yang berbasis risiko dan anggaran sumber daya yang diajukan oleh SKAI. Hal ini memastikan bahwa rencana audit selaras dengan prioritas strategis dan risiko utama perusahaan, bukan hanya dengan agenda manajemen. Yang kedua ada penerimaan laporan audit. Komite audit secara teratur menerima laporan ringkasan dari SKAI mengenai hasil-hasil dari aktivitas audit, termasuk temuan-temuan signifikan, risiko, kelemahan pengendalian, dan status tindak lanjut dari rekomendasi audit sebelumnya. Lalu yang ketiga ada penunjukan dan evaluasi kinerja. Komite audit memiliki peran utama dalam keputusan untuk menunjuk, mengevaluasi kinerja, dan memberhentikan CAE. Keterlibatan langsung ini mencegah manajemen untuk mengganti CAE yang mungkin terlalu kritis atau vokal. Lalu yang keempat dari sesi private.
yaitu komite audit harus secara rutin mengadakan pertemuan private dengan CAE tanpa kehadiran manajemen eksekutif lainnya. Sesi ini memberikan kesempatan bagi CAE untuk membahas isu-isu yang sangat sensitif atau kekhawatiran mengenai potensi pembatasan ruang lingkup atau kurangnya kerjasama dari manajemen. Hubungan ini bersifat dua arah. Di satu sisi, komite audit mengandalkan SKAI sebagai sumber informasi utama yang independen untuk membantu mereka menjalankan tanggung jawab pengawasan mereka terhadap pengendalian internal dan manajemen risiko. Di sisi lain, SKAI mengandalkan dukungan dari komite audit untuk mendapatkan wewenang, legitimasi, dan perlindungan yang mereka butuhkan. Ketika SKAI menghadapi perlawanan dari manajemen dalam mendapatkan informasi atau dalam penerapan rekomendasi, mereka dapat mengeskalasikan masalah tersebut ke komite audit untuk mendapatkan penyelesaian. Saya akan menjelaskan tentang piagam audit internal. Piagam audit internal adalah dokumen formal tingkat tinggi yang menjadi landasan konstitusional bagi fungsi audit internal di dalam sebuah organisasi. Piagam ini secara resmi mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab dari satuan kerja audit internal. Piagam ini bukan sekedar dokumen administratif, melainkan sebuah pernyataan kebijakan fundamental yang menetapkan posisi fungsi audit internal dalam organisasi dan memberikan wewenang yang dibutuhkannya untuk dapat beroperasi secara efektif dan independen. Dan secara umum, piagam audit internal ini mencakup beberapa elemen kunci. Yang pertama, misi dan tujuan. Yaitu piagam ini dimulai dengan menyatakan misi dan tujuan utama dari fungsi audit internal, yaitu untuk memberikan jasa penjaminan atau assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Yang kedua ada ruang lingkup, yaitu piagam menguraikan ruang lingkup pekerjaan audit internal. Biasanya ruang lingkup ini tidak terbatas dan mencakup evaluasi dan kontribusi pada perbaikan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi. Lalu yang ketiga, independensi dan objektivitas. Poin ini adalah bagian yang sangat krusial. Piagam secara eksplisit menyatakan independensi fungsi audit internal dari aktivitas yang diauditnya. Hal ini ditegakkan dengan menetapkan jalur pelaporan fungsional kepala audit internal atau CAE langsung kepada komite audit. Lalu yang keempat ada wewenang atau authority, yaitu piagam memberikan wewenang yang jelas kepada auditor internal. Wewenang ini yang paling penting adalah hak untuk mendapatkan akses yang tidak terbatas ke semua catatan, properti fisik, dan personel yang relevan untuk pelaksanaan penugasan audit. Tanpa wewenang ini, fungsi audit internal akan menjadi lumpuh. Lalu yang kelima ada tanggung jawab atau responsibility. Piagam merinci tanggung jawab utama dari CAE dan timnya, seperti mengembangkan rencana audit berbasis risiko yang fleksibel, melaksanakan penugasan audit sesuai dengan standar profesional, mengkomunikasikan hasil audit, dan memantau tindak lanjut manajemen. Selanjutnya ada standar praktik profesional. Piagam biasanya menyatakan bahwa fungsi audit internal akan tunduk dan patuh pada standar internasional untuk praktik profesional audit internal yang dikeluarkan oleh IIA atau IIA. Akuntabilitas auditor dan independensi. Independensi adalah landasan dari profesi audit baik internal maupun eksternal. Tanpa independensi, opini atau jaminan yang diberikan oleh auditor ini tidak memiliki kredibilitas di mata para pemangku kepentingan. Akuntabilitas auditor sangat terkait erat dengan independensi mereka. Auditor bertanggung jawab untuk memberikan penilaian yang sangat objektif. Jika independensi mereka terganggu, kemampuan mereka untuk memenuhi tanggung jawab ini akan hilang. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Yang pertama ada ancaman kepentingan diri atau self-interest threat. Ancaman ini muncul ketika auditor atau anggota tim audit memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi penilaian mereka.
Yang kedua ada ancaman telah ulang atau self-review threat. Ancaman ini terjadi ketika auditor berada dalam posisi harus menelaah atau mengaudit pekerjaan yang sebelumnya telah mereka lakukan sendiri. Yang ketiga ada ancaman advokasi atau advocacy threat. Ancaman ini muncul ketika auditor mempromosikan posisi atau opini klien hingga ke titik di mana objektivitas mereka mungkin terganggu. Yang keempat ada ancaman kedekatan atau familiarity threat. Ancaman ini timbul dari hubungan yang panjang atau dekat dengan klien, di mana auditor menjadi terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau terlalu mudah menerima pernyataan mereka. Yang kelima yaitu ancaman intimidasi atau intimidation threat. Ancaman ini terjadi ketika auditor dihalangi untuk bertindak secara objektif karena adanya tekanan nyata atau yang dirasakan dari klien. Berikutnya ada rotasi auditor dan masa jasa. Rotasi auditor ini bertujuan untuk secara langsung mengatasi ancaman kedekatan atau familiarity threat yang timbul dari ketika sebuah kantor akuntan publik atau KAP atau individu auditor telah mengaudit klien yang sama untuk periode waktu yang sangat lama. Jadi ada dua jenis rotasi auditor. Yang pertama rotasi partner audit, yang ini tuh merupakan bentuk rotasi yang lebih umum di mana partner yang bertanggung jawab atas penugasan audit dan partner penelaah kunci lain harus diganti setelah periode waktu tertentu. Dan rotasi kantor akuntan publik atau KAP ini adalah bentuk rotasi yang lebih drastis, di mana perusahaan diwajibkan untuk mengganti seluruh KAP-nya setelah periode periakatan maksimum tertentu. Selanjutnya di sini kita akan bahas ancaman terhadap independensi dan safeguard. Jadi independensi sendiri itu adalah sikap di mana dia itu tidak memihak, kemudian dia itu juga objektif dan bebas dari pengaruh dalam auditor itu dalam melakukan auditnya. Jadi auditor itu harus bersikap jujur dan juga tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun tekanan dari klien. Jadi independensi sendiri itu terdiri dari dua. Yang pertama ada independensi dalam fakta dan juga independensi dalam penampilan. Nah, independensi dalam fakta sendiri itu artinya auditor itu benar-benar objektif secara mental. Dan kalau independensi dalam penampilan sendiri itu auditor itu terlihat objektif di mata publik. Nah, berdasarkan kerangka konseptual profesi independensi itu ada 5 kategori utama ancaman. Nah, yang pertama ada ancaman kepentingan diri atau self-interested threat, di mana ancaman pertama ini tuh terjadi ketika auditor itu memiliki kepentingan pribadi atau finansial kepada klien ini sendiri. Contohnya auditor itu punya saham di perusahaan si klien. Nah, atau fee dari klien itu terlalu besar, jadi auditor itu takut bakalan kehilangan klien ini. Nah, kalau misalnya ini terjadi, auditor itu bisa jadi gak tegas dan cenderung membela klien demi keuntungan pribadi. Nah, yang kedua ada ancaman telah ulang atau self review threat, di mana ini tuh terjadi ketika auditor itu harus mengaudit pekerjaan yang sebelumnya ia atau kantornya itu udah pernah lakukan atau udah dia pakai, udah dia bikin gitu. Nah, misalnya kayak kantor akuntan yang membuat sistem akuntansi, lalu sistem akuntansi itu diaudit oleh kantor dia sendiri gitu. Nah, dalam kondisi ini auditor itu bisa jadi sulit menemukan atau mengakui kesalahan dari pekerjaannya sendiri. Kemudian yang ketiga ada ancaman advokasi atau advocacy threat, di mana ini tuh terjadi ketika auditor itu terlalu membela atau mendukung kepentingan dari klien. Contohnya dia tuh kayak bantu promosi saham, terus membela klien dalam sengketa hukum dan lain-lain. Nah, kalau misalnya auditor ini kayak terlalu membela klien, dia tuh sikap netral dan juga objektifnya itu bisa hilang. Nah, kemudian yang keempat ada ancaman kedekatan atau familiar threat, di mana ini tuh jadi karena adanya hubungan yang terlalu lama atau terlalu dekat dari auditor ini terhadap klien. Contohnya itu auditor yang sama menangani perusahaan yang bertahun-tahun tanpa adanya rotasi atau memiliki hubungan pertemanan dengan manajemen perusahaan. Nah, ini tuh mengakibatkan auditor itu menjadi terlalu percaya dan juga kurang kritis dalam mengaudit laporan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada ancaman intimidasi atau intimidation threat, di mana ini tuh terjadi ketika auditor itu dapat tekanan dari si klien. Kayak contohnya itu kayak
si auditor ini tuh diancam bakal diganti kalau misalnya dia nggak gini. Terus dia bakal ditekan untuk eh, kamu harus gini, kalau nggak aku turunin fee-mu gitu. Nah, dengan tekanannya seperti ini tuh bisa membuat auditor itu takut dan gak berani untuk bersikap objektif. Kemudian kita masuk ke safeguard. Jadi safeguard sendiri ini bertujuan untuk menghilangkan atau menurunkan ancaman ke tingkat yang dapat diterima. Atau dengan kata lain, eh, karena adanya ancaman terhadap independensi itu selalu ada, maka digunakannya lah safeguard ini sebagai pelindungan. Jadi safeguard sendiri itu dibagi menjadi tiga, ada perlindungan oleh profesi atau regulasi. Ini tuh contohnya kayak standar audit, kode etik, aturan rotasi auditor, terus pengawasan dari regulator. Nah, pokoknya aturan-aturan ini tuh dibuat untuk menjaga auditor itu tetap bersifat independen. Kemudian yang kedua ada perlindungan dalam lingkungan klien. Contohnya itu kayak adanya komite audit, terus pengawasan dewan komisaris. Nah, kalau misalnya struktur tata kelola ini baik, dia tuh bakal bantu menjaga keindependenan auditor. Kemudian ada perlindungan dalam kantor akuntan publik. Contohnya itu kayak sistem pengendalian mutu, rotasi partner audit, terus review oleh partner lain, juga pemisahan jasa audit dan non-audit. Nah, ini tuh bertujuan untuk memastikan auditor itu tetap objektif. Selanjutnya di sini kita bakal bahas peran auditor menurut standar internasional. Jadi, peran auditor itu baik internal maupun eksternal ya. Jadi dia tuh nggak hanya dinilai berdasarkan praktiknya di dalam negeri, tapi juga berdasarkan standar global yang diakui secara internasional. Untuk auditor eksternal sendiri ini memiliki tiga acuan utama yang digunakan. Jadi yang pertama ada International Standard on Auditing atau ISA, di mana dia itu diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board atau IASB, di mana di mana ISA ini tuh menjadi pedoman global bagi auditor eksternal dalam melakukan audit laporan keuangan. Nah, standar ini tuh mengatur bagaimana sih audit itu harus direncanakan, dilaksanakan, kemudian juga dilaporkan. Nah, ada beberapa prinsip penting yang dimiliki dalam ISA ini. Jadi, auditor itu harus memiliki sikap skeptisme profesional. Kemudian auditnya itu dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, kemudian auditor juga harus memperoleh bukti yang cukup dan juga tepat. Nah, dengan adanya ISA ini, kualitas audit itu bisa jadi lebih konsisten dan dapat dipercaya secara internasional. Kemudian standar yang kedua ada standar audit internal internasional yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors atau AIA. Nah, standar ini untuk mengatur bagaimana sih fungsi audit internal itu harus dijalankan di dalam organisasi. Nah, peran auditor internal menurut standar ini itu, yang pertama, auditor itu diharap memberikan assurance atas efektivitas pengendalian internalnya, kemudian mengevaluasi manajemen risiko, mendukung tata kelola perusahaan, juga memberikan rekomendasi perbaikan untuk perusahaan. Jadi, audit internal tidak hanya memeriksa kesalahan, tapi juga membantu perusahaan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian yang terakhir di sini ada Perspective Asian Corporate Governance Scorecard, di mana ya ini dikembangkan oleh ASEAN Capital Markets Forum dengan instrumen yang digunakan adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard. Nah, scorecard ini itu digunakan untuk menilai kualitas tata kelola perusahaan di negara-negara Asia Tenggara. Nah, dalam penilaian ini itu peran auditor itu sangat penting karena beberapa hal yang dinilai itu yang pertama ada apakah auditor itu eksternal independen, kemudian apakah ada komite audit yang efektif, atau apakah fungsi audit internal itu berjalan dengan baik. Jadi semakin baik peran auditor, semakin tinggi juga nilai tata kelola perusahaan. Nah, ketiga kerangka ini itu menunjukkan bahwa auditor itu memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan juga kualitas tata kelola perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada penilaian kinerja auditor eksternal. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana kinerja auditor eksternal itu dinilai. Nah, kinerja dari auditor eksternal itu tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya saja, tapi juga dari beberapa aspek penting yang menunjukkan kualitas profesionalismenya. Jadi yang pertama di sini kita masuk ke kualitas opini audit. Jadi opini audit ini itu hasil dari pekerjaan auditor. Nah, jenis opini yang diberikan itu bakal mempengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut.
Nah, di sini itu ada beberapa jenis opini audit, ada 5 ya sebenarnya. Di sini saya masukkan cuma 4. Jadi yang pertama itu ada wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, di mana ini tuh laporan keuangan itu disajikan secara wajar. Kemudian ada WDP atau wajar dengan pengecualian, atau qualified opinion, di mana dia ini ada pengecualian di bagian tertentu. Kemudian ada adverse opinion, di mana dia itu laporan keuangannya itu tidak wajar. Kemudian juga ada disclaimer opinion, yang berarti auditor itu tidak memberikan opini. Nah, semakin tepat dan sesuainya opini yang diberikan oleh auditor ini dengan kondisi yang sebenarnya, maka semakin baik juga kinerja dari auditor tersebut. Kemudian ada kepatuhan terhadap ISA. Nah, jadi auditor itu dinilai apakah proses auditnya itu dilakukan berbasis risiko, terus dokumentasi auditnya itu memadai, kemudian bukti audit yang digunakan itu cukup dan tepat, terus kemudian komunikasi dengan komite audit itu berjalan efektif atau tidak. Jadi kalau auditor ini mengikuti standar dengan baik, maka kualitas auditnya dianggap bagus, tinggi gitu guys. Jadi selanjutnya di sini ada independensi dan juga objektivitas. Jadi auditor itu harus bebas dari konflik kepentingan, di mana ia tuh penilaiannya meliputi yang pertama tidak memiliki hubungan finansial dengan klien, kemudian yang kedua ada rotasi partner sesuai dengan aturan yang ada, juga tidak ada ketergantungan ekonomi berlebihan pada salah satu klien. Jadi kalau misalnya auditor ini bergantung pada klien, maka objektivitasnya itu diragukan. Kemudian yang keempat ada hubungan dengan komite audit. Jadi auditor yang profesional itu melakukan komunikasi dengan rutin, kemudian mengadakan sesi private tanpa manajemen, juga memberikan laporan temuan yang signifikan secara transparan. Nah, dengan adanya hubungan yang baik dengan komite audit, ini tuh menunjukkan kalau sistem pengawasannya itu kuat. Nah, selanjutnya di sini ada yang terakhir ada evaluasi oleh regulator dan juga pasar. Nah, penilaiannya itu dilihat dari hasil inspeksi regulatornya, terus reputasi kantor AP-nya, terus respon pasar terhadap opini auditnya. Nah, kalau misalnya auditor ini sering mendapatkan sanksi atau opininya itu nggak pas, nggak tepat, reputasinya itu bakal turun, dan juga kepercayaan publik terhadapnya itu bakal berkurang. Jadi semakin baik aspek-aspek tersebut, semakin tinggi juga kualitas dan juga kredibilitas auditor di mata publik. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah kontribusi auditor internal dalam peningkatan GCG. Oke, di sini ada 4 pilar penilaian audit internal menurut ACGS. Yang pertama yaitu independensi organisasional. Struktur pelaporan menjadi poin krusial. Kepala audit internal CAE harus melapor secara fungsional langsung kepada komite audit atau dewan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu piagam audit internal. Perusahaan wajib memiliki dokumen formal yang menetapkan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab fungsi audit. Yang ketiga yaitu kompetensi dan sumber daya ACGS menilai kualitas auditor melalui yang pertama yaitu kualifikasi dan pengalaman, yang kedua sertifikasi profesional, dan yang ketiga yaitu pelatihan berkelanjutan. Yang keempat yaitu ruang lingkup kerja yang harus komprehensif. Fungsi audit tidak boleh terbatas pada keuangan ataupun kepatuhan saja. Skor tinggi diberikan jika audit internal memiliki mandat luas untuk menelaah. Oke, yang pertama ada efektivitas sistem pengendalian internal, yang kedua manajemen risiko, dan yang ketiga proses tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Oke, di materi selanjutnya yaitu pelaporan temuan audit kepada dewan. Ini dibagi dua. Yang pertama ada auditor eksternal. Ini yang pertama ada kualitas pelaporan. Nah, ini kualitas pelaporannya skor lebih tinggi diberikan jika komite audit membahas kualitas prinsip akuntansi, bukan sekedar penerimaan. Yang kedua yaitu indikator utama, yaitu adanya pengungkapan mengenai penemuan private antara komite audit dan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen. Yang ketiga yaitu resolusi konflik, yaitu melaporkan kesulitan atau perselisihan yang terjadi antara auditor dan pihak manajemen selama proses audit. Oke, kita sekarang pindah ke audit internal.
yaitu yang pertama intensitas komunikasi. Ini lebih mengungkapkan frekuensi pertemuan antara komite audit dengan kepala audit internal. Kemudian substansi laporan, yaitu pelaporan temuan signifikan secara berkala termasuk kelemahan, pengendalian internal, dan status tidak berkelanjutan rekomendasi. Oke, selanjutnya yaitu integrasi peran auditor dalam kerangka governance, risk, and complaint. Oke, peran strategi auditor dalam GRC yaitu ada 4. Yang pertama, peran strategi auditor dalam GRC dalam ekosistem ini, auditor berperan sebagai penjamin independen. Oke, yang pertama yaitu di auditor internalnya, ini bertindak sebagai mata-mata kepercayaan yang memeriksa kekuatan sistem secara mandiri dan melaporkan langsung kepada pimpinan atau dewan. Untuk tugasnya auditor eksternal yaitu memberikan verifikasi objektif dari sudut pandang pihak luar untuk memastikan keandalan pertahanan organisasi secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu sinergi. Ini keduanya bekerja sama dalam arsitektur GRC untuk memberikan gambaran komprehensif kepada dewan direksi mengenai efektivitas pengendalian organisasi. Oke, lanjut. Ada 3 model lini struktur yang digunakan untuk memperjelas pembagian peran. Yang pertama yaitu lini pertama dan kedua. Ini manajemen unit bisnis dan fungsi spesialis atau risiko dan kepatuhan yang aktif mengelola ancaman. Untuk di lini yang ketiga yaitu audit internal yang memberikan jaminan independen. Oke, jadi kita masuk ke materi tentang model 3 lini pertahanan atau 3 lines of defense dengan cara yang insya Allah mudah dipahami ya. Nah, jadi model ini itu adalah bagaimana sih sebenarnya cara organisasi itu membagi peran agar resiko itu bisa dikendalikan dengan baik dan tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Kalau sistem keamanannya berlapis, ada beberapa lapisan gitu, ada 3 lapisan yang saling mendukung. Nah, yang lapisan pertama atau lini pertamanya itu adalah pelaku operasional. Jadi lini pertama ini adalah orang-orang yang menjalankan pekerjaan sehari-hari seperti misalnya dia manajer, supervisor, sama staff operasional. Jadi mereka itu yang paling dekat dengan resiko, makanya mereka itu juga yang paling bertanggung jawab atas resikonya. Nah, contohnya misalnya kalau ada kesalahan input data, tim yang menginput data itulah yang harus memastikan pekerjaannya benar. Jadi intinya lini pertama ini itu menjalankan pekerjaan sekaligus mengendalikan risikonya. Nah, terus lini kedua itu ada pengawas dan pembuat peraturan. Jadi lini kedua ini membantu lini pertama agar risiko yang dikelola itu bisa dikelola dengan benar. Nah, tugasnya lini kedua itu ada membuat kebijakan, prosedurnya, membuat juga dan memantau kepatuhan. Nah, misalnya itu kayak tim manajemen resiko atau tim compliance gitu. Jadi mereka bukan hanya menjalankan operasional, tapi aturan itu sudah dibuat dan dijalankan dengan baik. Jadi lini kedua ini bisa dibilang lah membantu dan mengawasi gitu. Nah, terus lini ketiga itu ada audit internal. Jadi tugasnya itu yang lini ketiga ini agak berbeda. Jadi audit internal itu nggak menjalankan operasional atau pekerjaan sehari-hari dan mereka juga nggak membuat aturan operasional. Tapi perannya itu lebih ke kayak memeriksa, mengevaluasi, memberi penilaian yang independen, dan audit internal ini akan melihat apakah misalnya lini pertama ini sudah mengelola risiko dengan benar atau dengan baik, dan apakah lini kedua ini sudah menjalankan fungsi sebagai pengawasnya dengan benar. Nah, jadi kalau ada kekurangan audit ini tuh bisa memberikan kayak rekomendasi gitu. Nah, tapi perbaikan itu tetap dilakukan oleh manajemen bukan auditor. Jadi auditor itu lebih ke kayak memberikan rekomendasi, tapi it's all back to the management itself gitu loh. Nah, jadi intinya lini ketiga ini tuh memastikan semuanya itu berjalan dengan baik dan objektif gitu. Terus kita masuk ke bagian
peran auditor dalam lini ketiga. Nah, lini ketiga ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu lini paling akhir dalam sistem pengendalian resiko. Nah, apa sebenarnya tugas auditor internal? Yang pertama itu memberikan assurance atau keyakinan atau jaminan gitu. Nah, tugas utama auditor internal itu memberikan assurance atau keyakinan kepada manajemen dan dewan bahwa risikonya sudah dikelola dengan baik atau belum, pengendalian internnya sudah berjalan efektif atau enggak, dan proses tata kelolanya itu sudah sesuai aturan. Jadi mereka memastikan pokoknya 3 hal pokok ini gitu. Jadi auditor itu memastikan bahwa sistem yang dijalankan organisasi itu benar-benar bekerja sebagaimana mestinya. Nah, terus auditor ini juga mengevaluasi lini pertama dan kedua sebenarnya yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Jadi auditor akan menilai apakah misalnya lini pertama itu sudah mengidentifikasi dan mengendalikan resiko dengan baik, dan juga apakah lini kedua ini sudah membuat kebijakan dan melakukan pengawasan secara memadai. Jadi intinya auditor itu dia melihat gambaran besarnya bukan hanya satu bagian saja. Nah, yang ketiga itu adalah independensi atau tetap independen gitu. Nah, auditor internal itu tidak boleh terlibat dalam operasional sehari-hari karena auditor itu harus tetap independen dan objektif gitu. Jadi jika misalnya auditor juga menjalankan operasional dan dia juga bekerja sebagai auditor, jadi penilaiannya ini bakal nggak netral gitu. Nah, pokoknya intinya auditor itu hanya memeriksa, mengevaluasi, sama memberikan rekomendasi. Jadi yang menjalankan dan memperbaiki itu tetap balik lagi ke manajemennya. Nah, terus auditor itu juga memberikan rekomendasi dan perbaikan. Jadi kalau misalnya auditor itu menemukan kesalahan atau kelemahan lah, mereka itu nggak menghukum atau mengambil alih pekerjaannya, tapi mereka itu menyampaikan dan memberi saran perbaikan, juga melaporkan hasilnya itu kepada direksi atau komite audit. Nah, dengan begitu pimpinan organisasi itu bisa mengambil keputusan yang tepat kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi sinergi audit internal dan eksternal. Jadi, meskipun mereka ini punya tujuan dan tanggung jawab yang berbeda, tapi audit internal dan eksternal itu sebenarnya bisa bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam organisasi. Nah, kenapa perlu sinergi? Apa kerjasama gitu? Jadi kalau misalnya mereka bekerja sama dengan baik, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Yang pertama itu menghindari duplikasi pekerjaan. Jadi nggak perlu tuh yang namanya memeriksa hal yang sama berulang-ulang, dan ini tuh bakal membuat prosesnya itu lebih efisien dan hemat waktu. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi audit. Jadi karena udah ada koordinasi, waktu dan sumber daya itu bisa digunakan dengan lebih optimal lagi. Nah, terus yang ketiga itu memberikan gambaran resiko yang lebih komprehensif. Jadi audit internal itu kan lebih paham kondisi sehari-hari perusahaan atau manajemen lah. Nah, sedangkan audit eksternal itu cuma punya sudut pandang independen dari luar. Nah, kalau misalnya digabungkan hasilnya itu bakal lebih lengkap gitu. Nah, terus yang keempat itu ada potensi penghematan biaya audit. Jadi karena nggak ada pekerjaan yang tumpang tindih, lebih efisien dan hemat gitu. Nah, kita masuk ke peran audit eksternal dalam kerjasama ini. Jadi audit eksternal itu punya tanggung jawab memberikan opini atas suatu laporan keuangan gitu. Jadi dalam bekerja, audit eksternal itu bisa menggunakan sebagian hasil kerja audit internal sama tapi ya tetap bertanggung jawab penuh atas opini audit yang diberikan. Juga harus terlebih dahulu itu menilai apakah audit internal itu kompeten dan objektif gitu. Meskipun menggunakan hasil audit internal, tapi tanggung jawab akhir tetap pada auditor eksternal gitu. Nah, apa sebenarnya manfaat bagi audit internal? Jadi audit internal itu juga dapat manfaat dari kerjasama atau sinergi ini. Yang pertama, mendapatkan perspektif industri dari auditor eksternal. Terus kedua, dapat masukan terkait isu akuntansi yang kompleks. Terus yang ketiga itu bisa mengkoordinasikan
atau mengordinasikan rencana audit agar tidak terjadi yang namanya tumpang tindih atau overlapping ya. Nah, dengan koordinasi yang baik, keduanya itu bisa saling memperkuat gitu. Nah, apa sebenarnya peran komite audit? Nah, komite audit itu punya peran penting sebagai penghubung. Jadi tugas komite audit itu dia mengawasi koordinasi antara audit internal sama eksternal, juga memastikan komunikasinya itu berjalan dengan rutin dan memastikan nggak ada celah dalam cakupan audit. Jadi komite audit itu membantu memastikan pengawasan itu berjalan menyeluruh dan lebih efektif kayak gitu.